kita bertemu kembali. Saya Haris. Pada pertemuan kita di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Jika pada sebelumnya kita telah membahas tentang materi magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada sifat-sifat magnet. Jika dua magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Jika dua magnet dengan kutub yang berlawanan didekatkan, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Kemudian ada bentuk-bentuk magnet. Macam-macam magnet menurut bentuknya. Ada magnet batang, ada magnet jarum, ada magnet lingkaran, ada magnet silinder, dan magnet ada 5 ya yang kemarin kita pelajari. Kemudian juga kita belajar tentang posisi dan peranan Indonesia di ASEAN, baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita juga sempat menyinggung tentang kegiatan ekspor impor barang dan jasa dari Indonesia ke luar negeri, ya, di mana kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang, sementara kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang. Kemudian juga kita telah membaca teks tentang si Udin yang pernah berkunjung ke pameran dan perlombaan ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta, di mana pada keikutsertaan di pameran dan perlombaan ASEAN tersebut, panitia mewajibkan peserta mengisi formulir. Nah, apa itu formulir dan bagaimana cara mengisi formulir? Kita akan membahasnya di video ini. Formulir masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kompetensi dasar yang akan kita belajarkan adalah 3.6, yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. KD 4.6 yaitu mengisi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Sementara tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara cermat. 2. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan formulir? Pernahkah kalian berkenalan dengan formulir atau pernahkah kalian mengisi formulir? Nah, sebelum itu kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar 2 contoh formulir. Gambar ini bisa kalian temukan di buku paket kalian, buku siswa kelas 6 tema 5, halaman 11 sampai dengan halaman 12. Ada contoh formulir A dan formulir B. Formulir A yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, diikuti dengan isian-isian di bawahnya. Di sebelahnya ada formulir B, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, diikuti pula dengan isian-isian di bawahnya. Nah, umumnya formulir memiliki judul dan isian-isian. Kita lihat terlebih dahulu dari formulir A. Nah, ini formulir A, yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Isiannya yaitu ada nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar, dan jenis lomba yang diikuti. Kemudian di formulir B, nah ini ada formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Isiannya ada nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa atau NIS, dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, sekali lagi meskipun sama-sama formulir, tapi jika formulirnya dengan jenis berbeda, maka isiannya juga berbeda. Lantas, untuk apa kita mengisi formulir? Kita mulai dari formulir A dulu ya.
Nah, di formulir A, ini adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Mengapa kita membutuhkan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN ini? Silakan kalian mencoba jawab terlebih dahulu, direka-reka di dalam hati mungkin. Ya, jawabannya adalah karena, alasannya apa? Alasannya karena kita mendaftar untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian, apa tujuan formulir ini? Apa tujuan kita mengisi formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN ini? Jawabannya adalah untuk mengetahui identitas peserta yang mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, ini sama seperti kita makan. Kenapa kamu makan? Alasannya karena lapar. Untuk apa kamu makan? Supaya kenyang. Nah, sama seperti itu. Terus, kapan kamu makan? Pada saat saya merasa lapar. Nah, ini juga berlaku untuk formulir B. Mengapa kita membutuhkan formulir ini? Lihat judulnya, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Karena kita mendaftar untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa tujuan formulir ini? Nah, ini untuk mengetahui identitas peserta yang mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Nah, paham ya sampai sini ya? Baik, selain kedua formulir ini, ada banyak formulir-formulir lain yang mungkin salah satunya pernah kalian isi. Apa saja formulir itu? Nah, ini mungkin tidak asing lagi untuk kalian. Formulir pendaftaran siswa baru. Kemudian di sebelahnya ada formulir pendaftaran pengurus dan atau anggota baru ekstrakurikuler gerakan pramuka. Ini gambar apa? Mau kalian dikasih ini? Iya, Pak Aris juga mau kalau dikasih uang. Nah, kalau misalnya Pak Aris punya uang, terus mau ngirim ke saudara entah di luar kota atau di luar pulau. Nah, terus uang itu dalam jumlah besar dan dikirim dalam waktu yang singkat. Nah, maka Pak Haris menggunakan dua kantor ini. Yang berwarna biru ini kantor BRI, kemudian yang berwarna merah kantor pos. Nah, ini dia formulir. Sebelum kita mau mengirim uang, kita diwajibkan untuk mengisi formulir transfer uang terlebih dahulu. Baik itu transfer uang melalui BRI yang di atas, maupun transfer pengiriman uang melalui kantor pos ini yang di bawah. Yang kita isi terlebih dahulu identitas, nama, alamat, dan lain semacamnya. Kemudian kita isi nominal uang yang akan kita transfer. Ya, sama di formulir pengiriman uang melalui kantor pos juga demikian. Lanjut, nah ini adalah formulir daftar riwayat hidup. Biasanya formulir ini dibutuhkan pada saat kalian akan melamar pekerjaan. Di formulir ini diisi rekam pendidikan kalian, mulai dari tingkat paling bawah sampai pendidikan tingkat paling tinggi. Kemudian juga dan data-data lain yang diperlukan seperti pengalaman pekerjaan dan lain semacamnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh setelah kita membahas tentang beberapa contoh formulir tadi adalah formulir adalah lembar atau surat isian untuk menuliskan identitas sebagai informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi formulir itu adalah lembar atau surat isian yang harus kita isi ya untuk menuliskan identitas kita di situ. Dan identitas yang kita tuliskan harus secara benar. Misalnya namanya Firman, tapi kita menulisnya Ferdi. Nah, ini sudah tidak benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Loh, nama kamu Firman? Iya, Pak, nama saya Firman. Apa buktinya kalau nama kamu Firman? Nah, ini Pak, saya punya di akte kelahiran saya, di kartu keluarga saya, atau di KTP mungkin, nama saya Firman. Oh ya, nah, itu adalah salah satu hal yang dapat dipertanggungjawabkan pada isian formulir. Kemudian fungsi formulir yaitu satu, untuk mendapatkan suatu informasi identitas tertentu. Dua, lebih mudah mengelompokkan suatu data. Dan yang ketiga, merekam suatu bukti dari transaksi. Sampai di sini paham ya? Baik, kalau begitu silahkan ini ada oleh-oleh untuk kalian, ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian mengidentifikasi salah satu dari dua formulir ini. Ini formulir transfer uang melalui bank, kemudian ini transfer uang melalui kantor pos. Silakan kalian identifikasi salah satu saja, yang mana silakan kalian pilih. Cara identifikasinya adalah kalian jawab pertanyaan ini. Jawab keempat pertanyaan ini. Apa saja yang kamu temukan dalam formulir tersebut?
mengapa formulir tersebut kita butuhkan, kemudian apa tujuan formulir tersebut, dan kapan kita mengisi formulir tersebut. Nah, kalau kalian kesulitan menjawab pertanyaan ini, silakan skip video saya atau ulang video saya dari awal. Jawaban kalian kirim, jawaban saja nih lah ya. Jawaban kalian kirim ke nomornya Pak Haris 085253617779. Baik kirim lewat WA maupun Telegram. Saya sama-sama ada, sama-sama punya. Ya. Saya tunggu jawaban kalian maksimal 2 hari setelah video ini tayang. Sampai di sini paham ya? Baik, sekian dulu yang pertemuan kita dalam video ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.